Heboh video Bupati Padilla Puskesmas, Rapih pernah daerah di berkunjung sebelum Kabupaten OTT Pekalongan. KPK. Lihat. Oh, di Namanya rumah yang Jokowi terkait ya. dengan Bupati Pekalongan ngaku kalau ia nggak paham birokrasi Hmm. dan tata kelola pemerintah karena latar belakangnya adalah penyanyi dangdut Penyanyi dan selama dangdut. ini ia Emang boleh 2 periode jadi kepala daerah tapi ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Masih belum bisa menerima fakta bahwa bupati kita tercinta ya, orang terbersih di Pekalongan bisa kena Orang OTT KPK. Ini agak terbersih. Saking banyaknya itu dari Pekalongan ke kantor KPK itu mereka diangkut pakai bis loh. Gara-gara ketangkep ya karena korupsi. Halo guys, salam ngopi, salam seruput. Bertemu lagi di channel Oyeng Bacot ya. Membahas seputar berita yang lagi viral dan berita-berita yang lagi hot ya. Di sini saya akan membahas kasus korupsi ya yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Gimana nih KPK untuk ke Bupati Pekalongan dan antek-anteknya bisa memeriksa secara detail, tapi ke Gubernur Jateng itu gak bisa ya KPK. Menurut kalian gimana? Langsung saja ke videonya ya. Heboh video Bupati Fadia Arafik pernah berkunjung sebelum OTT KPK. Ini kata Jokowi. Oh, pernah berkunjung ke rumah Jokowi ya. daerah di Kabupaten Pekalongan. Ini rekaman 2024. Utamanya yang terkait dengan infrastruktur karena penting sehingga Terkait yang lain, tertangkapnya Bupati Pekalongan, Pak. Tertangkap OTT KPK seperti apa, Pak? Beliau kan termasuk yang salah satu suam ke sini, Pak, sebelum kampanye itu. Iya, beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Artinya Dan kalau urusan itu adalah urusan hukum, ya kita hormati hukum berjalan. Gimana nih menurut kalian? Kita baca para netizen berkomentar ya. Orang yang datang ke tempat Jokowi kebanyakan orang bermasalah. Wih, ngomong hormat hukum tapi dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Ayo, siapa nih? Ngomongnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jokowi kapan ditangkap? Aduh. Ayo, menurut kalian gimana nih ya terhadap KPK yang menangkap Bupati Pekalongan dan antek-anteknya ya. Saking banyaknya mereka itu dijemput oleh bus ya. Aduh, saking banyaknya tuh. Bupati Pekalongan mengaku tak pernah birokrasi karena hanya penyanyi dangdut meski sudah 2 periode. Gimana Aku nih? kalau ia nggak paham birokrasi dan tata kelola pemerintah karena latar belakangnya adalah penyanyi dangdut dan selama ini ia menyerahkan segala urusan teknis birokrasi sepenuhnya kepada sekretaris daerah. Ini dianggap oleh KPK sulit banget diterima karena dia udah menjabat selama 2 periode, bahkan pernah menjabat sebagai wakil bupati juga. Jadi dia yang pemimpin tapi birokrasi dijalankan sekretaris. Benar banget, bisa dikatakan seperti itu. Karena Fadia Arafik Bupati Pekalongan, ini dia sendiri yang menuturkan kalau dia nggak paham tentang hukum dan tata kelola pemerintah. Ia juga ditangkap oleh KPK di tengah malam, jadi waktu itu dia ada di SPKLU di daerah Semarang dan langsung dicegat. Fadia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing tenaga ahli daya di pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Jadi dari proyek itu berapa dana yang ia dapatkan? Mencapai 19 miliar dan ada dugaan bahwa aliran dana tersebut juga mengalir ke keluarganya loh. Statement tidak paham birokrasi dari Fadia ini bahkan dikritik juga oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya Sugiarto. Beliau menuturkan bahwa sebagai kepala daerah ya wajib untuk belajar cepat dong dan nggak boleh lempar tanggung jawab kepada sekretaris daerah. LC dijadiin pejabat. Aduh. Yang milih siapa? Oh ya, ayo. Orang Pekalongan nih. Yang milih bupati ini siapa? Lagian pedangdut suruh jadi bupati kocak empuy. Lah kok bisa nyalon dan terpilih? Cuma di Indonesia bukan bidangnya bisa masuk. Ya bener ya. Ini penyanyi dangdut, artis bisa jadi pejabat ya untuk sekarang. Aduh, menurut kalian, tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Emang boleh
Ngaku tak paham hukum karena berlatar belakang penyanyi dangdut. Wih, 2 periode jadi kepala daerah tapi ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan. Di pemeriksaan KPK, Fadia ngaku kalau dia berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat. Jadi nggak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun dalam hukum ada prinsip yang disebut presumptio iuris de jure atau asas fiksi hukum. Artinya setiap orang dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Jadi alasan tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan pembelaan. tapi dia tidak tahu menau tentang hukum, tapi kenapa ya bisa menjadi pejabat? Ya sekelas bupati nih. Siapa ayo yang memilih dia? Sampai 2 periode nih. Dia korupsi sampai 19 miliar dan dana hasil korupsi itu sudah mengalir ke anggota keluarganya. Aduh, sampai segitunya ya. Nih, kita lanjut lagi. Apalagi bagi pejabat publik. Ex penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai alasan itu sulit diterima karena kepala daerah pasti mendapat pembekalan soal aturan dari Kemendagri maupun lembaga lain. Dalam kasus ini KPK menduga korupsi terjadi lewat konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Pemkab Pekalongan. Fadia disebut mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya bersama suaminya yang anggota DPR RI dan anaknya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, perusahaan itu ikut jadi vendor dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan sejak 2023 hingga 2026. KPK pun menetapkan Fadia sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama sejak 4 Maret 2026. Nah, kalau sudah jadi kepala daerah, masih bisakah alasan gak paham hukum dipakai untuk membela diri? Gimana nih khususnya warga Pekalongan? Coba komen ya. Lihat ya, aduh. Sekarang istrinya nih ya, Fadia Arafik. Dia itu seorang bupati. Terus suaminya anggota dari DPR RI. Nah, anaknya itu anggota dari DPRD. Semua keluarganya itu menjabat di pemerintahan ya. Dananya itu dana hasil korupsi dia mengalir deras ya ke keluarganya. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana nih terhadap kasus ini? Ayo nih ya, 2 periode dia makan uang pemerintah ya yang harusnya disalurkan ke rakyat, tapi dia makan sendiri untuk keluarganya. Fadia Arafik, apa saudaranya Fairuz Arafik? Gak tahu nih Kalau nggak paham hukum, kenapa nyalon? Siapa yang milih ya? Aku lahir aja di Pekalongan, tapi tuanya di Balikpapan. Saya warga Kabupaten Pekalongan, dia premannya banyak banget. Kalau nggak milih dia diintimidasi. Ayo nih ya, ini harus diperiksa ya. Soalnya, ya aduh, dengan hubungannya dengan preman ya masyarakat pasti ada rasa takut ya sampai memilih dia karena terpaksa kayaknya kalau gini ya. Stop normalisasi artis dijadikan pejabat. Terus suaminya, anaknya gak ditahan gitu. Nih ya, tanda tanya ya. Kaget. Oke, baik, masih belum bisa menerima fakta bahwa bupati kita tercinta ya, orang terbersih di Pekalongan bisa kena OTT KPK. Ini agak ngeselin juga ini KPK ya. Di saat pembangunan infrastruktur masif, semua jalan raya halus, semua dari desa sampai kabupaten semuanya halus. Kok bisa ini semasif-masifnya pembangunan di seluruh Indonesia sampai pemimpinnya kena OTT ini? Saya curiga ini sepertinya ada permainan di balik kasus ini ya. Permainan saya apa, Bos? Kesel juga sebenarnya ya. Ini padahal kita semua tahu lah Ibu Fadia yang terpilih sebagai bupati 2 periode secara langsung memecahkan mitos di kawan Pekalongan yang kayaknya ini tim suksesnya ya. Selama 2 periode dia juga itu ada aliran dana ini dari Fadia Arafik ini. Menurut kalian gimana ya?
Kalau Hmm. Bupati Pekalongan nggak bisa tuh langsung 2 periode, nggak bisa. Mm-mm. Bahkan Antono kayak Pasif kayak yang katanya santri-santri itu pemenang ya kan legislatif di Pekalongan pun nggak bisa. Bayangkan, Mm-mm. Bupati saking berprestasinya dan hebatnya dan saking memang bersihnya bisa 2 periode secara langsung. Ini perlu kita pertanyakan. Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah dulu yang derek ibu ini sekarang derek siapa ini? Jangan sampai jadi anak telantar ya. Menurut kalian gimana ya nih ya? Eh, Tanggapan dari Mas Nujaik ini. Kayaknya ini tim sesnya ya selama 2 periode. Kita baca komentar para netizen ya, gimana nih tanggapannya? Ngerti opo koelop orang terbersih sing bener sih Mas. Oh, Bupati PKL kemarin setelah dimintai keterangan oleh penyidik sudah dibebaskan karena tidak ditemukan alat bukti. Sekarang Bupadia langsung pergi umroh melalui Bandara Cengkareng. Tinggal tunggu berita selanjutnya. Nah, Jalan Raya halo semua, tanda tanya ya. Kalau saya bisa menerima loh. Mana mungkin KPK kalau tidak ada cukup bukti berani nangkap iya ya, karena KPK itu udah banyak bukti, bukan satu bukti ya. Karena untuk satu bukti itu tidak kuat ya untuk menangkap seseorang. Kayaknya itu udah puluhan malah ratusan bukti ya. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Lo tahu kan Bupati Bupati Pekalongan OTT. Pekalongan yang kemarin ditangkap KPK bareng sama rombongannya. Nah, rombongannya ini kan isinya ajudan sama orang-orang kepercayaannya ya. Saking banyaknya itu dari Pekalongan ke kantor KPK itu mereka diangkut pakai bis loh. Padahal kalau gua perhatiin ajudan sama orang-orang kepercayaannya ini usianya masih muda-muda banget loh. Mungkin di bawah umur 30 tahunan lah. Seandainya mereka nggak apes, seandainya mereka nggak ketangkep KPK, kayaknya karirnya juga bakalan moncer juga loh. Karena kan mereka keluaran dari sekolahan kedinasan itu loh. Yang apes-apes tuh ya paling jadi lurah lah. Misalkan kalau misalkan sedikit beruntung bisa jadi kepala dinas. Bahkan kalau rajin itu bisa jadi bupati loh. Tapi pada akhirnya kan mereka korup juga. Akhirnya mereka terjerumus ke sistem yang korup gitu. Artinya mungkin ada pola, ada teknik, ada kultur, ada ruang lingkup korupsi yang benar-benar udah mendarah daging kayaknya di instansi pemerintah itu. Sampai anak-anak muda yang seharusnya punya idealisme itu akhirnya ya nggak bisa menghindar dari cara-cara korup gitu. Makanya nggak heran mungkin ya Indonesia udah 80 tahun lebih merdeka, tapi ya keadaannya belum sejahtera, masih ada rakyat yang miskinnya tuh miskin banget gitu. Ya benar ya, di Indonesia di Konoha ini rakyat makin miskin tapi pejabatnya makin kaya ya. Aduh, gimana nih ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa? Karena uang yang seharusnya diberikan kepada rakyat dan hak rakyat masyarakat Indonesia cuma itu dimakan sama tikus-tikus ya. Aduh, tanggapan kalian gimana nih? Kita baca para netizen ya berkomentar. Mereka yang dibawa dimintain keterangan belum tersangka gitu. Mahmud MD bilang malaikat pun bisa jadi iblis kalau mengikuti sistem. Aduh, berjamaah. Bang, tadi malam aku bahas tentang Bupadia di live. Padahal aku warganya sedikit banyak bujer. Bang yang mampir. Gimana nih maksudnya ya? Jadi inget Bung Eep Saipullah patah pernah berkata, yang paling berbahaya itu Jokowisme. Artinya apa nih kira-kira? Menurut kalian gimana nih? Apa artinya itu kira-kira ya? Kita lanjut lagi. Ibu jawab. Jadi tersangka korupsi, Bupati Pekalongan Padia Arapik ngakui tak paham sistem aturan pengadaan barang dan jasa karena mantan penyanyi dangdut. Aduh. Bikin lelucon ibu masa jawabannya kayak gitu gara-gara ketangkep ya karena korupsi. Terus jawaban ibu gak ngerti aturan karena ibu latar belakang pedangdut. Bukan jawaban seorang pemimpin yang sudah memimpin daerah selama 2 periode, bahkan sebelumnya pernah jadi wakilnya juga. Ini alasan macam apa ibu? Cari alasan lain ibu
kurang tepat, kurang bagus, kurang oke ya alasannya. Yang agak berkelas gitulah Bu alasannya tuh, jangan kayak gitu. Ya, Benar ya, alasannya itu tidak berkelas nih. Masa seorang bupati ngomong di awak media, di hadapan media itu, pas ditangkap KPK dia beralasan dia tidak paham hukum selama 2 periode dia tidak paham hukum ya. Karena tugas-tugasnya itu dihandle oleh sekretarisnya. Menurut kalian gimana? Lu liurnya. Nih, itu bupatiku. Aduh Kak, moga dapat bupati lebih baik lagi setelah ini, amin ya. Dia ngibul lagi. Nih, dia ngibul lagi. Gimana nih? Buset dah Jack, ampun dah. Udah pada tahu kan kasus Bupati Pekalongan yang kena OTT KPK. Dulu waktu mau nyalon, dia kan datang tuh ke si Jokowi. Tapi kocaknya, masa si Jokowi bilang Bupati Pekalongan dulu sowan cuman gara-gara kasih undangan nikah anaknya. Tertangkapnya Bupati Pekalongan, Pak. Beliau kan termasuk yang salah satu sowan ke sini, Pak. Iya, beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Padahal Bupati Pekalongan itu dulu waktu mau nyalon datang ke Jokowi juga buat endorsan. Bu Fathia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Jack, kenapa nggak mau ngaku sih? Akuin aja kalau dia adalah salah satu titipan elu. Kalau kayak gini mah, kayak abis mandi sepah dibuang. Jahat amat lo sama orang. Ngomong-ngomong, kenapa titipannya si Jokowi ini banyak banget yang bermasalah ya? Apa lo? Menurut kalian gimana ya? Titipan Jokowi itu banyak yang bermasalah katanya. Tanggapan kalian gimana? Apakah kalian berpendapat seperti Om Didi ini? Tulis di bawah ya. Si Jack sehari-hari berbohong 58 kali. Anaknya apa dia masih sekolah? Gak ngehina, gak makan, gak termual, gak makan. Gimana maksudnya ya? Maksud tutup titip itu apa ya? Emang daerah-daerah itu punya si Jack ya? Kalau gak ngibul bukan Wiwi namanya Bang. Bener-bener. Saya titip Pekalongan. Gimana tanggapan kalian terhadap video-video ini ya yang barusan saya sajikan? Gimana tanggapan kalian terhadap kasus Bupati Pekalongan yang ditangkap oleh KPK ya, karena dia terjerumus dalam korupsi yang sangat besar ya, sampai 15 miliar, 19 miliar, dan dana tersebut sudah mengalir ke keluarganya ya. Sampai penjemputan Fathia Arafik ini sampai memakai bus. Saking banyaknya tuh ya, antek-anteknya langsung dijemput oleh KPK. Menurut kalian, tanggapan kalian? Ini bupatinya udah ketangkep. Sekarang jadi permasalahannya itu gubernurnya belum diperiksa oleh KPK ya. Karena kayaknya dia itu kebal hukum ya. Menurut kalian gimana ya? Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.